Selamat sore teman semua, kita ketemu lagi dalam Renungan Aba. Kali ini saya mau beri judul Kuasa dan Otoritas dalam Namanya. Hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2026. Bacaan kita waktu dalam Lukas 9 ayat 1 ini ada satu hal yang menarik perhatian saya, yaitu demikian dikatakan firman Tuhan. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saya lalu berpikir, Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Seperti apa caranya? Apakah dengan menumpangkan tangan atau meletakkan tangannya di punggung muridnya seperti dalam film kungfu itu ya? Apakah itu yang dimaksud? Kemudian saya mencoba menggali lebih dalam dan saya melihat cerita yang sama dalam catatan Matius dan Markus. Kita lihat sama-sama. Di Matius 10 ayat 7 dan 8 berkata, ini cerita yang sama ya. Matius mencatat demikian. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi Matius hanya mencatat Tuhan memerintahkan murid-murid untuk pergi dan memberitakan kerajaan sorga. Kemudian menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Kita tahu waktu itu penyakit kusta adalah penyakit yang belum ada obatnya. Karena itu para penderitanya diasingkan. Kemudian dalam Markus 6 ayat 7 dan 8, cerita yang sama, Markus mencatat demikian. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Di sini Markus mencatat Yesus mengutus kemudian memberikan kuasa. Jadi seperti apa tenaga dan kuasa yang dikatakan kitab Lukas tadi ya? Kalau kita mencoba melihat terjemahan yang lain, misalnya dalam terjemahan New English Translation, Lukas 9 ayat 1 ini dikatakan, After Jesus called the 12 together, he gave them power and authority over all demons and to cure disease. Ya, dikatakan Jesus give them power and authority. Kemudian kita melihat setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada banyak murid, kemudian berpesan. Itu ada dalam Markus 16 maaf Markus 16 ayat 15 ke 17. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ini sewaktu dia sudah bangkit dari kematiannya. Dia berkata kepada murid-muridnya yang waktu itu banyak sekali ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi ini pesan Yesus yang terakhir waktu dia sebelum naik ke sorga ya. Dia berpesan kepada seluruh murid untuk pergi seluruh dunia memberitakan Injil. Kemudian tanda-tanda akan menyertai orang-orang yang percaya itu. Kepada semua orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya ya. Jadi jelas yang dimaksud oleh Yesus memberikan tenaga, dan tadi Lukas berkata tenaga dan kuasa ya dalam terjemahan baru. Itu jelas yang dimaksud adalah kuasa dan otoritas dalam namanya kepada setiap orang yang percaya. Nah teman-teman, 1 bulan yang lalu kami mendapat teaching and training via Zoom dari komunitas FTB MFI kami mengenai divine healing. Pengajarnya adalah Bapak Yosua Susetya. Beliau sudah banyak sekali melayani kesembuhan, melayani banyak sekali mujizat yang terjadi ya. Dari pengajaran yang beliau sampaikan, dari pengalaman beliau ini banyak hal baru dan banyak rahasia, banyak sekali rahasia yang disingkapkan oleh beliau. Beliau ini adalah seorang arsitek di Australia, dan beliau bercerita pernah sewaktu dalam satu pekerjaannya ada rekan partnernya yang waktu itu terlibat dalam proyeknya itu jalannya timpang, yang ternyata kakinya panjang sebelah. Kemudian Pak Yosua berkata, mau nggak saya doakan, tapi dalam nama Yesus ya. Ya, orang tersebut bukan seorang Kristen dan orang itu mengizinkan. Kemudian Pak Yosua berdoa, dan waktu itu di depan mata orang itu kaki yang pendek sebelah itu tiba-tiba memanjang sendiri. Jadi ini satu mujizat yang dan kesaksian yang beliau sampaikan. Kemudian di akhir sesi juga kami diminta untuk mempraktekkan apa yang telah beliau ajarkan itu. Dan malam itu saya langsung praktek. Istri saya waktu itu lagi gatal tenggorokan dan batuk-batuk. Lalu saya praktekkan apa yang diajarkan itu. Saya pakai otoritas dan perintahkan virus atau bakteri yang nempel di tenggorokan istri itu keluar, dan ajaib, seketika itu juga langsung sembuh istri saya. Saya sangat bersuka cita ya, berhasil. Nah kemudian saya ingin hal yang lebih besar lagi. Saya ingin mendoakan koko saya yang lagi sakit ya, sakit kanker. Saat itu dia dirawat di Guangzhou di Modern Hospital. Saya telepon via WA, lalu saya coba perintahkan itu sesuai dengan apa yang diajarkan. Kemudian beberapa waktu saya praktekkan itu, dia yang tadinya mual tidak mau makan, tiba-tiba ada perubahan dan ada kabar baik dari
sosok saya bahwa sudah bisa makan. Saya bersuka cita ya. Saya pikir ini akan berlanjut membaik ya. Tapi kemudian kondisinya tidak membaik juga, tapi memburuk. Terjadi peradangan yang akut. Dan akhirnya lewat Zoom, saya juga meminta teman-teman yang lagi Zoom itu pada saat kami bersama-sama untuk Pak Yosua lewat via call WhatsApp mendoakan koko saya. Beliau juga sudah, dan akhirnya beliau mendoakan. Saya sangat percaya ya, doa itu sangat efektif karena waktu itu iman kami sedang berapi-api ya. Tapi ternyata setelah itu koko saya pulang ke Indonesia, ternyata kondisinya semakin memburuk. Dan akhirnya koko saya kembali ke rumah Bapak di hari Minggu kemarin tanggal 9 Agustus di usia 59 tahun. Saya agak down ya, terpukul karena gagal, tapi saya masih tetap percaya dan saya berharap masih akan terus belajar sampai saya mengerti. Nah teman-teman, pagi ini komputer saya tidak bisa booting. Sebenarnya dari kemarin saya sudah dengar suara tik 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 waktu komputer pertama kali dinyalakan. Saya sudah curiga ini hard disknya. Karena dulu pernah kejadian eksternal hard disk nggak bisa diakses, dan akhirnya harus saya bawa ke pabriknya di Malaysia dan kemudian diarahkan ke tempat servis untuk menyelamatkan datanya di situ, karena situ banyak sekali file katalog untuk pekerjaan kami, dan akhirnya memang bisa diselamatkan setelah menunggu beberapa hari dengan biaya yang tentunya mahal ya, yang penting data selamat. Nah sekarang yang kena ini adalah hard disk utama, yang tadi eksternal ini hard disk komputer laptop saya, itu banyak sekali file-file penting. Saya juga update, backupnya juga tidak update. File pekerjaan saya, file password segala macam, settingan semua ada di situ. Aduh, saya mikir gawat nih kalau nggak bisa baca ini. Jadi jantung saya deg-degan tadi pagi. Saya coba matikan power, nyalakan lagi, tetap komputer tidak mau booting, hanya menampilkan layar biru masuk ke settingan. Dalam artian hard disk boot sektornya tidak bisa terbaca. Saya coba tumpangin tangan seperti yang diajarkan. Saya berdoa, berharap bisa nyala supaya datanya bisa saya copy ke tempat lain untuk saya backup. Tapi tetap saja layar tidak menyala. Akhirnya saya mengumpulkan segenap kekuatan iman dan kepercayaan saya. Ingat seperti yang diajarkan, kalau belum sembuh doa terus sampai mujizat terjadi, seperti waktu Yesus menyembuhkan orang buta itu. Tidak juga menyala, tapi kemudian dengan suara tegas dan dengan penuh otoritas, kan itu jalan terakhir satu-satunya. Saya perintahkan dengan otoritas supaya hard disk ini kembali bekerja dan mau booting, dan boom, kursornya mulai muncul kursor, muter-muter, itu tanda booting mau masuk ke sistem Windows. Saya buru-buru naik ke atas cari flash disk dengan tujuan untuk backup data-data. Saya agak deg-degan apakah benar komputer ini benar-benar bisa masuk ke sistem Windows atau tidak. Saya ketemu flash disk, kemudian saya turun dan puji Tuhan, saya lega sekali. Layar Windows-nya
nongol. Puji Tuhan. Lalu saya backup semua data-data yang penting itu dalam flash disk saya. Ada satu hal yang saya pelajari, teman-teman ya, akan tindakan Yesus waktu menyembuhkan orang sakit itu, waktu mujizat itu terjadi. Kita tahu itu tidak hanya kesembuhan fisik juga, tapi ternyata itu melibatkan emosi dan jiwa Yesus yang betul-betul mau agar orang yang sakit itu sembuh. Tuhan betul-betul timbul belas kasihan. Nah, poin ini yang kadang-kadang tidak kita dapatkan. Saya melihat ya, dari upaya beberapa teman ataupun saya sendiri waktu mendoakan orang sakit yang greget ini, nah kita nggak ada di situ. Jadi saya merasakan, aduh Tuhan, kau betul-betul luar biasa ya. Waktu engkau mengulurkan tanganmu, engkau menjamah orang sakit itu, engkau betul-betul penuh belas kasihan. Engkau betul-betul berkehendak, mau rindu agar orang ini sembuh. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak punya ya. Kita hanya sekedar berdoa ya. Jadi itu satu pelajaran baru yang saya dapat ketika saya ingin orang itu sembuh. Saya harus betul-betul berdoa dengan penuh belas kasihan, penuh dengan kerinduan agar orang itu betul-betul dijamah Tuhan dan mengalami mujizat. Itu rahasia yang saya dapatkan dari pelajaran itu, pelajaran divine healing yang saya dapatkan itu. Semoga saya akan terus maju dan terus mempraktikkan apa yang Tuhan perintahkan ini, karena itu adalah tanda orang-orang yang percaya menyembuhkan orang sakit, bukan mendoakan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, mentahirkan orang kusta, dan bahkan membangkitkan orang mati. Oke, teman-teman, demikian renungan singkat ini. Semoga apa yang saya bagikan tadi ada poin-poin penting yang teman-teman sadari ya. Semoga renungan singkat ini boleh menjadi berkat dan memberkati kita semua. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Amin.